Mmm. Oke, selamat malam suster, teman-teman, senang rasanya masih bisa ketemu lagi walaupun via Zoom, masih via online, tanpa menunggu berlama-lama lagi. Mari kita angkat satu pujian. Yang akan mau kita nyanyi bareng-bareng. Mudah-mudahan teman-teman ingat, mudah-mudahan teman-teman juga tahu lagu ini. Sebentar. Ya, berarti Kemanapun ku bawa
biasa. Oke. Mari Suster Ida, teman-teman, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini Engkau kembali mempersatukan kami melalui Bible study ini. Ya Bapak, berkatilah kegiatan malam ini agar kami dapat semakin mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan melalui firman-Mu yang akan disampaikan melalui Suster Ida. Berkatilah pula dan dampingilah pula Suster Ida ya Bapak, agar apa yang Suster Ida sampaikan malam ini dapat berguna bagi sesama kami dan bahkan bagi kehidupan kami masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Regina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster Ida, dipersilahkan. Oke. Aku share dulu. Oke, bisa lihat teman-teman? Bisa, Suster. Oke. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih untuk kesempatan malam ini. Saya sangat senang bisa, walaupun secara online, kita bisa saling memperkaya satu sama lain dalam Bible study, Bible sharing. Semoga apa yang kita sharingkan bersama malam ini semakin menambah semangat kita, khususnya semangat kita sebagai orang muda Katolik. Walaupun ada yang masih capek, masih kerja, ada yang sedang sakit, semoga makin semangat, cepat sembuh yang sakit, yang masih kerja tetap semangat. Oke, jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Suster Ida. Kalau nama lengkapnya pasti susah diingat. Nama lengkap saya itu Suster Maria Elfrida Koe FBCC. Nama lengkap saya, tapi saya di biara ataupun di rumah biasa dipanggil Suster Ida. Gampang gitu. Oke, jadi saya sekarang bertugas di Rumah Retret Kanosa Bintaro. Suster Kanosa, saya Suster Kanosa bertugas di Rumah Retret Bintaro. Dan saya juga setiap hari Minggu, seperti tadi saya sudah cerita-cerita dengan Keila, setiap hari Minggu jam 9 itu saya sebagai prodiakon di San Mare. Kecuali ada kegiatan retret atau ada acara penting di biara, baru saya tidak ke sana. Kalau tidak ada, pasti setiap hari Minggu jam 9 ikut misa di San Mare. Membantu jadi prodiakonis di sana. Sekilas panggilan saya menjadi Suster Kanosian itu pada tahun 2010. Jadi 2010 saya menerima pakaian biara menjadi Suster Kanosa, resmi menjadi Suster Kanosa. Kemudian kaul kekalnya itu pada tahun 2017 di
Gereja Matius Bintaro juga. Jadi setelah Kaul Kekal saya mendapat tugas di Bali, lalu balik lagi ke Bintaro tahun 2018 pertengahan sampai sekarang masih tetap di Kanusa Bintaro. Jadi saya berterima kasih untuk teman-teman Kekela yang sudah menghubungi saya, teman-teman sudah mempercayakan saya untuk kita saling memperkaya satu sama lain lewat sharing kita malam ini. Sebelumnya tuh saya sudah senang tuh offline, tapi ya karena situasi kita seperti ini, nggak apa-apa. Lewat online pun kita bisa saling berbagi, offline pun kita bisa saling berbagi. Intinya kita saling memperkaya dalam iman. Betul. Ya. Jadi begitu perkenalan singkat saya. Nanti teman-teman dalam perjalanan sharing kita nanti, saya akan memberi kesempatan untuk teman-teman juga memperkenalkan diri supaya kalau kita saling berjumpa di San Mare atau nyasar di mana gitu. Ini Jeffrey ya, oh ini Janice ya, oh yang ke San Mare. Ya. Jadi kalau ada yang nyasar, biasanya suster yang sering nyasar sih. Ya. Ketemu di kereta di mana gitu, kita bisa saling menyapa. Ya, gitu. Oke teman-teman, mungkin saya memperkenalkan dirinya cukup begitu dulu, nanti ada waktu kita akan lanjut. Oke, saya mempersiapkan satu lagu pembuka. Lagu ini kita sebagai orang muda mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan yang kita dengarkan bersama, renungkan bersama malam ini, dan juga kita ada kesempatan untuk saling berbagi. Mungkin saya akan putar sebentar lagu ini. Kalau yang bisa nyanyi, silakan bisa mengikuti. Kalau tidak, kita bisa mendengarkan bersama. Lagunya sih tidak asing. Bisa dengar? Tidak terdengar, suster. Mungkin servernya belum diaktifkan, suster. Suster Ida, suaranya tiba-tiba hilang. Hilang ya? Suara lagunya nggak dengar ya? Ada suster. Yang terpikir apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oke, teman-teman. Setelah kita sebelum merenungkan sabda Tuhan, Tuhan punya rencana untuk kita. Malam ini kita bisa berbagi. Tuhan punya rencana untuk kita, untuk saling memperkaya satu sama lain. Oke, teman-teman, kita ada gas. Bisa, Suster? Oke. Ya. Nah, ya. Oke. Baik, teman-teman. Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Malam ini kita seperti sudah dibagikan tema kita, itu adalah kerendahan hati, adalah sikap bijak OMK menyikapi sekularisme. Jadi kita akan melihat fokus pada sabda Tuhan yang kita renungkan dan bagaimana kita bisa dengan sabda Tuhan yang kita renungkan ini kita bisa menemukan cara atau kita menemukan tips-tips yang Tuhan Yesus kehendaki bagi kita sebagai orang muda untuk menyikapi sekularisme. Mungkin saya tidak akan membahas banyak tentang sekularisme, tetapi mari kita bersama-sama untuk melihat mengapa kok Suster malam ini pilih temanya seperti ini. Kerendahan hati adalah sikap bijak orang muda Katolik menyikapi sekularisme. Oke. Jadi kita akan bersama-sama merenungkan. Mungkin saya minta tolong salah satu untuk membacakan teks kitab suci yang kita renungkan bersama hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Maaf, di sana harusnya sampai 27. Jadi Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Oke. Saya minta tolong salah satu untuk membacakan dari lihat. Teman-teman bisa lihat slide-nya? Oke. Saya minta tolong untuk salah satu membacakan teks dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Silakan yang bersedia.
Aku bantuin bacain ya, Suster ya. Sekali peristiwa, Matius 11 ayat 25 sampai 27. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Oke, terima kasih Kayla. Bacaan Injil ini saya ambil dari bacaan Injil hari ini dalam penanggalan liturgi kita. Dari bacaan ini kita mungkin setelah kita mendengarkan dan membacakan secara pribadi, dari bacaan Injil yang kita renungkan malam ini ada 3 poin penting yang kita temukan di sana. Yesus menegaskan 3 poin penting. Yang pertama itu adalah syukur. Yang pertama adalah rasa syukur. Jadi dari teks tadi itu diawali dengan rasa syukur. Yesus berdoa, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi." Dan poin yang kedua adalah kerendahan hati, tentang kerendahan hati. Kemudian yang ketiga itu adalah persatuan antara Bapa dan Putra. Persatuan antara Bapa dan Putra itu adalah Allah Bapa dan Yesus sendiri yang telah diutus oleh Bapa kepada kita umat manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kenapa saya memilih 3 poin penting ini? Karena ini menjadi fokus permenungan kita dalam bacaan Injil yang sangat singkat yang kita bisa renungkan bersama ini. Dan dari bacaan Injil yang singkat ini, sabda Tuhan yang singkat ini, membantu kita sebagai orang-orang muda untuk bagaimana menyikapi situasi dunia, khususnya situasi di masyarakat yang kita alami saat ini. Teman-teman yang bekerja, yang kuliah, yang mungkin sekolah dan sebagainya, semua itu kita pasti berjumpa dengan saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita. Tentunya saudara-saudari yang paling dekat adalah dalam keluarga kita sendiri. Setelah itu pasti kita akan berjumpa dengan saudara-saudara yang lain, entah yang seiman dengan kita ataupun yang berbeda dengan kita. Dari 3 poin ini, yang pertama saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat Yesus selalu mengajarkan kita untuk bersyukur. Bersyukur atas apa saja yang kita terima dalam hidup kita. Jadi dalam hidup kita pasti banyak hal, banyak pengalaman, banyak teman, sahabat, kenalan, orang-orang yang kita jumpai dalam hidup kita yang perlu kita syukuri setiap hari, setiap saat, setiap Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kita, di situ kita syukuri semua itu. Tapi terkadang sebagai manusia, kadang juga kita lupa untuk bersyukur. Mungkin bangun pagi juga, kalau misalnya telat ini, Suster juga punya pengalaman. Kalau bangun telat dan sudah jam doa, pasti tidak sempat bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan. Pasti udah langsung lari-lari mandi, udah lari ke kapel karena pasti harus
waktu doanya sudah lewat gitu. Jadi kalau sudah terlambat lupa bersyukur. Nah, apalagi kalau misal harus pergi ke gereja masih jalan kaki, wah pasti udah ngos-ngosan buyar semua. Jadi kadang-kadang punya niat untuk mensyukuri setiap peristiwa yang saya alami, setiap rahmat Tuhan yang saya terima, tapi terkadang juga karena oleh situasi, oleh kondisi fisik, misalnya yang sakit, atau yang sibuk kerja, kadang-kadang justru hal-hal kecil yang Tuhan berikan kepada kita itulah yang kita lupa untuk mensyukuri itu. Hari ini Yesus mengajak kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita terima dari Tuhan dalam hidup kita. Nah, maka kalau teman-teman lihat di slide itu, di bawah ada tulisan yang lebih kecil, saya menuliskan di sana, saat ini silakan masing-masing dari kita menyebutkan dengan singkat satu pengalaman atau seseorang yang kita jumpai hari ini yang mau kita syukuri, atau satu peristiwa kecil apapun yang kita alami. Jadi, Silahkan teman-teman. ayo silakan yang belum dengar suara. Kalau saya kan Suster Ida mungkin udah familiar, mungkin yang lain dulu boleh. Yang konkret pasti banyak pengalaman. Betul. Ya, jadi silakan teman-teman, mungkin bisa hening sejenak, diingat. Atau di kolom chat juga nggak apa-apa teman-teman. Ya boleh, kalau yang mau lewat chat boleh, bebas. Suster akan memberikan waktu 5 menit, 7 menit, silakan teman-teman. Itu Kak, saat itu tuh ada tulisan kecil itu kan yang Suster Ida apa namanya? Kursor Suster Ida arah ke situ tuh. Minta kita sharing satu aja pengalaman yang didapetin hari ini. Oke, boleh. Selamat malam, Suster Ida dan teman-teman. Selamat malam. Maaf, suaranya apakah keputus-putus atau jelas? Jelas Kak, nggak apa-apa. Jelas banget. Jadi saya mau cerita pengalaman saya fight dengan COVID di rumah sakit. Gitu. Halo? Ya. Jelas ya? Ya, Masih jelas kan? Masih Kak, masih. Halo? Masih dengar. Masih Kak, masih ada suaranya, masih kedengeran. Ini langsung live. Betul, itu kedengeran kok Kak, masih. Halo, Kay? Iya, kedengeran Kak. Kay, keputus ya, Kay? Kedengeran. Loh, menghilang. Oke, sambil nunggu. Halo, Kay? Iya, Kak Remi. Kay? Ya. Oke, bisa. Bisa Kak, bisa. Kedengeran kok, kedengeran. Gila. Ya. Kedengeran Kak. Jaringannya ini berarti. Jaringannya Kak Remi kayaknya ya. Iya, kayaknya. Halo. Kita dengar sih, dengar jelas sih suaranya. Kedengeran, iya. Udah masuk belum? Udah. Masuk. Bisa. Aduh, sorry koneksinya nih. Udah bilang kan tadi koneksinya lagi kurang ini nih. Nggak apa-apa. Ayo Kak Remi silakan. Tadi sampai di mana ya kayak dengarnya? Pengalaman minggu-minggu ini. Iya.
Iya, iya, iya. Iya, jadi apa namanya? Sebelumnya shalom, selamat malam. Malam. Ya, aku ini mau sedikit sharing aja. Ini aku agak percepat aja ya. Jadi tepat di 1 Juli itu aku terdiagnosa COVID dan aku masuk rumah sakit gitu kan. Kenapa di rumah sakit? Kan orang pasti bilang parah ya, gini-gini ya. Jujur sih, pada saat itu ngerasanya nggak terlalu parah, kalau aku ngerasanya. Dan nggak memungkinkan juga untuk isoman di rumah karena takut kena keluarga. Iya, Nah, betul. jadi akhirnya aku, eee, dirujuk ke rumah sakit, kayak gitu ya. Nah, kebetulan, apa namanya, eee, ada ada saudaraku juga kerja di sini, di bagian IGD, terus juga, ada link juga untuk ke sininya gitu. Nah, itu bagian dari rasa syukurku ya, apa namanya, untuk masuk rumah sakit itu, mudah dan Tuhan tuh kasih kelancaran. Kenapa? Karena aku baru dengar nih, baru-baru ini nih, karena COVID meningkat ini, orang banyak yang susah lagi cari rumah sakit. Tapi puji Tuhan kemarin-kemarin aku, apa namanya, lancar gitu. Nah, kembali lagi, nah begitu aku udah di sini, aku di-observe dulu, terus langsung akhirnya aku dapet, tempat rawat inap dan aku langsung dicek, diperiksa darah segala macem. Ternyata, apa namanya, COVID itu, orang kan suka bilang kalau nyesek berat kayak gitu-gitu kan. Iya, betul. Kalau nggak nyesek nggak berat. Mhm. Sebenarnya bukan itu doang kategorinya teman-teman, aku baru tahu nih, gitu. Jadi ukurannya bukan tentang nyesek apa enggak yang dibilang berat apa tidaknya. Jadi, Mhm. eee, tidak nyesek pun bisa dikategorikan bisa parah juga. Jadi ada faktor-faktor, jadi kalau dalam pemeriksaan COVID di rumah sakit itu, kita kayak dicek darah, kita dilihat seberapa besar infeksi virus di dalam darah kita, itu ada, terus juga ada potensi kekentalan darahnya seperti apa, Mhm. untuk COVID itu sendiri. Nah, aku cukup cukup tinggi sekali itu untuk infeksinya. Jadi pada saat itu, kalau orang normal untuk, infeksi dalam darahnya itu di bawah 5 ya. Di Mhm. bawah 5. Aku tahu nggak berapa? Aku 60-an, Aduh. 60-an, aku 12 kali lipat, Mmm. gitu. 12 kali lipat itu efeknya bisa aduh itu benar-benar awal aku masuk ya, Mhm. awal aku masuk, aku ngerasa badan gua nggak terlalu maksudnya nggak terlalu gimana-gimana, tapi pas dengerin hasil itu dari dokter, dokter bilang, "Ini mengkhawatirkan, ini apa, kita pantau terus," gitu. Jadi dan omongan dokter itu benar-benar jujur pada saat itu kayak, aduh Tuhan gitu kan, eee, langsung apa ya, overthinking-nya itu aduh ke mana-mana gitu, ya Mhm. kan. Iya. Nah itu aku, mencoba untuk mengalihkan ke hal-hal yang senang pun kalau kata orang kan Covid harus senang, happy-happy. Iya. Itu mohon maaf itu realitanya nggak segampang itu, nggak segampang itu apalagi baru dapat kabar kayak gitu, nggak enak. Nah, Iya. di situ aku cuma berdoa, aku mohon pertolongan Tuhan, "Tuhan, tolong Tuhan," gitu kan, apa namanya, tunjukkan jalan yang terbaik, eee, supaya aku, tidak jadi khawatir seperti ini, gitu. Iya. Nah, di situ akhirnya, besoknya itu, kebetulan kan aku, di ruangan rumah sakit ini kamarnya kan berdua. Mhm. Tapi pada saat itu aku masih sendiri, jadi aku kayak sepi segala macam. Ternyata tiba-tiba besoknya itu ada satu pasien baru masuk di kamar aku gitu. Mmm. Nah, di situ akhirnya pas pagi-pagi ini sapa-sapaan, terus, apa namanya, ya ngobrol gitu segala macam. Dan Mmm. ternyata kita, nyambung gitu. Nah ini, aku bilang seumuran bapakku ya gitu. Jadi, udah kayak
bapak angkat di rumah sakit nih gitu. Jadi tapi kita menganggap kita lagi di hotel ini gitu, bukan di rumah sakit. Iya, Nah, betul jadi kita Kak, harus di gitu sini tuh supaya cepet aku bisa sembuhnya. sharing-sharing dan nggak ngerasa jadi kesepian lagi. Dan Iya. kita setiap harinya itu rutin untuk olahraga, berjemur, segala macam, ngobrol. Jadi pokoknya kayak aku jadi lupa tuh hal-hal yang kekhawatiran kemarin tuh aku jadi udah nggak ini tuh omongan dokter segala macam aku udah nggak terlalu peduliin. Aku Bagus. udah fokus sama kesembuhan dan aku Harus juga mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak baik itu. betul, harus gitu Kak. Remi terlempar ke Wah. Eh, oh iya betul. Iya, Ren. Iya betul, nggak ada. Nggak ada ya, Reni. Oke, oke. Oke, mungkin Oke. boleh dilanjut dulu Suster Ida, silahkan. Oke, teman-teman yang lain sambil kita berterima kasih untuk Reni walaupun dia sekarang. Ah, Oke, itu lagi. ada lagi. Oke, Nggak Lanjut, apa-apa, Kak, Reni. nggak apa-apa. lanjut ya. Boleh, Sorry, boleh, sedikit boleh. lagi, Ya, sedikit lagi. lanjut. Boleh, Sampai boleh. sampai mana ya? Sampai tadi itu, Bapak angkat. ya Oh betul. ya, berangkat. Jadi aku di sini kayak kehadiran apa ya? Tuhan Yesus tuh nemenin aku dalam sosok teman sekamarku ini gitu. Jadi aku kayak nggak ngerasa kesepian. Banyak kesamaan lah gitu yang bisa kita klop dan di mana aku kayak jadi semangat lagi gitu kan. Dan sampai puji Tuhan setelah 5 hari dicek darah lagi yang hasil infeksinya itu 60 itu turun ke 17. Ah, puji Ya, Tuhan. udah kayak gitu terus kita rutin kita makan makanan bergizi di sini rumah sakit segala macam terus kita olahraga, kita senam, kita ngobrol-ngobrol, sharing dan dites darah lagi udah turun ke 8,75 Puji Tuhan. terus terakhir sampai akhirnya mentok di 4,5 dan Wow, itu sudah Biasa. normal, mantap. sudah normal sekali gitu. Dan puji Tuhan setelah 12 hari aku dirawat, hari ini dapat kabar baik hasil swab-nya udah negatif Yeay, gitu. Jadi akhirnya. itu Mantap. aduh benar-benar teman-teman itu hal yang benar-benar di dalam sakit pun ya. Ini Ya, COVID ini betul. benar-benar aduh mana obatnya banyak gitu ya. Iya, betul. Kesabarannya juga diuji banget kayak gitu. Tapi ada hal-hal yang bisa disyukuri. Yaitu tadi yang aku cerita ya. Jadi aku thanks God banget Tuhan tuh pasti selalu menyertai lah anaknya gitu. Tidak pernah ditinggalkan sendiri kalau kita mau hadirkan Tuhan dalam hidup kita gitu ya. Apapun keadaan kita tuh pasti kita dibantu dan Tuhan beneran. Ya, Ada firman-Nya kan bilang betul. datanglah kepadaku hai kamu yang berletih Beban berat. letih, beban berat. Ya. Tuhan aku akan memberikan kelegaan kepadamu dan itu aku rasakan sekali. Puji Tuhan Betul. sampai sekarang ya puji Tuhan udah semakin pulih ya mudah-mudahan ke depannya terus pulih karena aku tetap dikontrol dalam 1 minggu ini semoga terus pulih fit seperti sedia kala lagi dan bisa beraktivitas normal dan bisa berkarya kembali untuk pelayanan. Jadi itu aja ya. Terima Yeay. kasih. Oke, terima Bisa, kasih. Kak, Reni. bisa. Luar biasa. Kita bersyukur bersama Reni Betul. dengan Ya, pengalaman yang luar biasa ya. Tuhan sungguh baik. Oke, terima ada yang kasih. lain? Reni. Cepat sembuh. Sama-sama. Ya. Oke, Ya, ada amin. lagi Makasih. teman-teman yang lain satu pengalaman yang mau disyukuri khususnya kesempatan malam ini. Silakan. Ada lagi? Ada lagi.
Ada suara. Ya, ada James, ada Melia, ada Rafael, Jeffrey. Oke. Baik teman-teman, kalau di kesempatan ini belum ada, mari kita akan lihat selanjutnya. Ya. Jadi itu intinya pengalaman bersyukur. Tuhan Yesus dalam doanya pun selalu bersyukur kepada Bapaknya. Dalam misinya selalu bersyukur. Kita pun demikian. Seperti pengalaman teman kita Reni yang baru saja kita dengar itu, kedengarannya waduh luar biasa. Kita itu ketika kita mengalami kesulitan, seperti bacaan Injil malam ini, bahwa Tuhan justru menyatakan semuanya itu untuk orang-orang yang kecil dan sederhana. Dalam arti orang-orang yang kecil dan sederhana di sini, mungkin kita diajak untuk melihat bukan kecil fisiknya atau kecil pengalamannya atau kecil pendidikannya, tapi kecil ketika kita merasa kecil dalam iman, ketika kita merasa tidak bisa berdaya, ketika kita merasa, oh Tuhan kenapa saya alami pengalaman seperti ini. Ketika kita merasa kecil dalam iman, justru di situ Tuhan menyatakan kuasanya kepada kita. Jadi itulah pengalaman-pengalaman sederhana yang perlu kita sadari dan kita syukuri setiap saat. Ya. Oke, kita lanjut. Yang berikut, 3 poin penting tadi. Yang kedua itu adalah rendah hati. Rendah hati ini masih sangat berkaitan dengan rasa syukur tadi. Ketika kita jadi pribadi-pribadi yang rendah hati, maka dengan mudah kita menyadari setiap pengalaman yang kita alami, baik itu pengalaman yang tidak menyenangkan maupun pengalaman yang menyenangkan. Pasti kita akan menerima itu dengan rendah hati dan selalu mensyukuri. Selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberi pengalaman-pengalaman yang semakin menguatkan iman kita, semakin menguji iman kita untuk kita tetap kuat. Apalagi kita sebagai orang-orang muda, jangan mudah menyerah. Jadi seperti di lagu pembuka tadi itu, ku coba semuanya yang ku bisa, tapi sebelum itu ku tetap berserah pada Tuhan. Karena pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Nah, di dalam kita melihat rendah hati ini juga kita perlu melihat. Hanya dengan rendah hati ini kita berani mengakui segala keterbatasan diri kita, baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Dan hanya dengan sikap rendah hati, kita juga bisa menerima setiap peristiwa yang seperti tadi saya katakan, entah itu peristiwa yang menyenangkan, peristiwa sukacita, ataupun peristiwa yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang kalau ada peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, kita, itu kan saya bisa, itu kan gua bisa. Jadi kadang kita justru di dalam peristiwa yang menyenangkan itu kita tidak sempat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, disitulah kita diuji untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Kita rendah hati di hadapan Tuhan, di situ kita bisa mampu mensyukuri setiap pengalaman yang Tuhan sediakan untuk kita, yang Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk kita lewati. Nah, tapi hal rendah hati ini juga kita sebagai manusia seringkali kita cenderung melihat ke dosa-dosa kita, melihat ke kesalahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita. Tuh, lebih fokus, saya ini orangnya seperti ini, saya ini punya banyak dosa, saya tidak mampu melakukan ini, saya tidak punya talenta di sini. Tapi dengan rendah hati, maka kita mampu untuk menerima setiap keterbatasan diri kita dan kita siap untuk mengakuinya di hadapan Tuhan dan sesama. Maka kalau kita ingat ketika dalam rekonsiliasi atau dalam Ekaristi, kita mengawali perayaan Ekaristi itu selalu dengan mohon rahmat dari Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan dalam doa pertobatan atau dalam lagu
Kyrie, Tuhan kasihanilah. Imam selalu mengatakan supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Di situ kenapa kita selalu dalam doa tobat ataupun doa yang berbau rekonsiliasi atau mohon pengampunan dari Tuhan, kita selalu berlutut. Karena berlutut itu menandakan satu sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh menyadari kita manusia yang terbatas, yang berdosa, kita mohon rahmat, mohon pengampunan dari Tuhan, sehingga kita bisa merayakan peristiwa penyelamatan atau Ekaristi itu dengan sukacita. Maka pertobatan itu selalu di awal perayaan Ekaristi. Karena kalau kita merayakan peristiwa penyelamatan, tapi kita dengan misalnya dengan rasa penyesalan yang masih tersimpan, masih ada sesuatu misalnya mungkin ada salah paham dengan teman atau di dalam keluarga kita masih simpan, pasti kita merayakan Ekaristi itu tidak dengan sukacita. Padahal Yesus mengundang kita untuk merayakan peristiwa penyelamatan itu, Ekaristi itu dengan gembira, dengan sukacita. Maka lagu-lagu liturgi dalam Ekaristi pun, lagu pembuka itu pasti lagu yang semangat. Lagu yang membuat kita gembira untuk mengikuti Ekaristi itu dengan penuh sukacita. Maka teman-teman di bagian ini, sambil kita mendalami sikap kerendahan hati atau rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama, di situ ada lagi di slide, ada tulisan kecil, wujud konkret. Ingatlah saat ini, ingatlah siapa yang ingin Anda beri maaf. Siapa saja. Atau kepada siapa Anda ingin minta maaf atas, saya menulisnya di sini tuh pengalaman hari ini. Biar lebih gampang diingat gitu. Kalau yang lama-lama tuh kapan ya saya punya salah dengan teman, atau kapan ya orang itu bersalah dengan saya. Saya mengajak teman-teman untuk mengingat cukup pengalaman hari ini dulu, fokus pada hari ini. Kira-kira apa yang hari ini, entah itu mungkin dari saya, dari kelemahan dari saya, ataupun dari teman saya, ataupun dari siapa, yang perlu saya beri maaf, atau mungkin lebih bagus kalau mungkin ada yang punya pengalaman sudah memberi maaf, ataupun sudah minta maaf, atau mungkin ada yang masih belum. Saat ini coba kita hening sejenak untuk mengingat pengalaman itu. Teman-teman mungkin bisa memberi maaf atau meminta maaf dalam keheningan, dalam hati, mungkin sebut nama. Jika ada dengan pribadi tertentu bisa disebutkan namanya, persembahkan pribadi itu kepada Tuhan, ataupun kelemahan itu dari diri kita sendiri, kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, sekaligus kita mohon maaf, mohon ampun pada Tuhan atas pengalaman itu, khususnya pengalaman hari ini. Ungkapkanlah dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Oke, teman-teman. Mari kita lanjut. Kalau ada yang mau mengungkapkan secara langsung, silakan. Itu kalau sudah diungkapkan dalam hati masing-masing, syukur kepada Tuhan.
Oke, kita lanjut ya. Ya. Yang berikut kita akan lihat persatuan antara Bapa dan Putra. Persatuan antara Bapa dan Putra yang kita renungkan dalam sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, malam ini, itu menjadi teladan bagi kita. Dan sesuai dengan tema kita tadi, kerendahan hati adalah sikap bijak OMK dalam menyikapi sekularisme. Nah, di sini persatuan Bapa dan Putra, persatuan antara Bapa dan Yesus sendiri sebagai Putra Tunggal yang telah diutus kepada kita itu menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kita belajar dari Allah Bapa, Putra, dan juga seringkali kita dengar itu dengan Roh Kudus. Untuk kita sebagai orang Katolik itu adalah simbol persatuan kita adalah Tritunggal Maha Kudus yang tidak dapat dipisahkan. Nah, khusus dalam bacaan Injil hari ini kita renungkan malam itu adalah persatuan antara Bapa dan Putra. Itu menjadi teladan bagi kita untuk menjalin persatuan dengan saudara-saudari kita, dengan sesama kita. Terlebih di dalam keluarga kita, dengan teman kerja kita, mungkin teman kuliah, teman OMK, sahabat kenalan siapapun yang kita jumpai dalam hidup kita. Mereka, kehadiran Yesus, kehadiran Bapa dan Putra ini menjadi teladan bagi kita untuk bagaimana kita menciptakan persatuan di dalam diri kita sendiri dengan sesama, dengan orang-orang yang dekat dengan kita, atau saudara-saudara kita, orang tua kita, kakak adik, siapapun yang terdekat dengan kita, maka dengan mudah kita akan menciptakan persatuan dengan orang lain. Baik di tempat kerja, di tempat kuliah, dimanapun kita berada. Kehadiran Putra berarti kehadiran Bapa. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Nah, di dalam bacaan Injil juga Yesus mengatakan, untuk sampai kepada Bapa, kita sebagai manusia harus mengenal Yesus, yang adalah Putra Tunggal Bapa, yang telah menjelma menjadi manusia seperti kita. Kalau kita tidak mengenal Yesus, pasti kita tidak bisa mengenal Allah Bapa. Allah Bapa mengutus Yesus Putra Tunggalnya kepada kita supaya menjadi jembatan bagi kita untuk mengenal Bapa. Maka itu menjadi contoh bagi kita. Ketika kalau kita kurang mengenal dengan baik, kurang bersatu dengan keluarga kita, atau dengan orang-orang terdekat kita, maka pasti akan menjadi susah untuk kita berkolaborasi dengan orang lain. Mau menciptakan persatuan itu dengan orang lain. Itu akan otomatis akan nampak dalam kesaksian hidup kita sebagai orang-orang muda, sebagai orang Katolik, sebagai orang yang telah menerima baptisan Tuhan. Dalam pembaptisan kita, ketika kita dibaptis, pastor mengatakan, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu tanda persatuan yang sudah kita terima sejak kita dibaptis menjadi anak-anak Allah. Berikut teman-teman, mari kita lihat kembali ke tema kita. Mengapa ada sekularisme? Tadi di awal saya mengatakan bahwa saya mungkin tidak akan menjelaskan banyak tentang sekularisme, tetapi ini sebagai pengantar untuk bagaimana kita membentuk diri kita menjadi pribadi yang rendah hati, yang membawa persatuan di antara saudara-saudari yang kita jumpai. Jadi kita akan lihat sedikit, sekularisme itu sendiri adalah sebuah prinsip yang bertujuan untuk menjalankan urusan-urusan manusia berdasarkan pertimbangan sekuler atau naturalistik. Atau sekularisme adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara
harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Nah, teman-teman, ini menjadi tugas kita sebagai orang muda Katolik. Ketika kita berjumpa dengan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan perpecahan, atau seperti berita-berita yang sedang kita dengar saat ini, sedang kita mungkin kita searching di internet, banyak peristiwa-peristiwa pertikaian, khususnya yang paling kita doakan sampai hari ini adalah Ukraina dan Rusia. Itu adalah tugas kita sebagai orang-orang muda untuk berpikir ke depan. Apa yang Yesus sampaikan kepada kita malam ini menjadi bekal untuk kita, bagaimana kita juga menjadi orang-orang muda yang bisa menciptakan persatuan di dalam hidup kita. Bagaimana orang-orang muda yang bisa membawa persatuan di tengah-tengah situasi yang konflik misalnya. Konflik tidak jauh-jauh, mungkin dalam keluarga kita sendiri. Di antara kita pun, di antara saudara-saudari, kita sendiri pun pasti ada konflik. Ada beda pendapat, ada salah paham, ada beda persepsi, dan lain sebagainya. Pasti teman-teman punya banyak pengalaman mengenai ini. Kalau kita fokus pada sekularisme, kenapa di dalam kehidupan berbangsa, sedangkan kita sebagai orang Katolik, kita punya moto 100% Katolik dan 100% Indonesia. Nah, kalau kita kemana-mana, saya 100% Katolik, 100% Indonesia. Tapi kenapa mesti ada sekularisme? Teman-teman, di sini Yesus mengajak kita jangan ya sebagai manusia cenderung untuk melihat kesalahan dari pihak lain. Tapi mari kita sebagai orang-orang muda, kita melihat kembali pengalaman kita. Sejauh mana saya menciptakan persatuan itu. Sehingga saya sebagai orang Katolik yang mau 100% Katolik, 100% Indonesia, tidak ada yang namanya sekularisme atau agama harus dipisahkan dari negara atau dari ideologi-ideologi tertentu. Tapi kalau kita lihat dalam negara, kita bersyukur di negara kita masih mengakui agama-agama yang ada, dan kita melihat walaupun kadang-kadang toleransi itu sedikit ya ada tumpang tindih, tetapi secara garis besar kita melihat toleransi di negara kita masih sangat tinggi. Maka sebagai pengikut Yesus, orang-orang muda yang telah dibaptis dan menerima mandat dari Yesus untuk mewartakan kabar baik itu, kita menjadi orang-orang muda yang bersemangat, yang mampu mempersatukan, bukan mengacaukan. Itu tugas kita. Sebagai orang Katolik, tugas kita. Dan kadang-kadang juga kita lebih melihat, itu kelompok itu yang melakukan kelompok itu. Tapi kita juga perlu merefleksikan, saya sebagai pengikut Yesus, wujud nyatanya apa sebagai orang Katolik, membawa sukacita, membawa persatuan itu dalam relasi dengan sesama, di dalam keluarga, di masyarakat, di tempat kerja, di tempat kuliah, dan dimanapun. Wujud nyatanya apa? Jadi kita kembali lagi ke persatuan dan kerendahan hati tadi. Supaya agama dan negara itu tetap bersatu, tetap saling menopang. Seperti moto kita 100% Indonesia, 100% Katolik. Kalau 100% Katolik, 100% Indonesia, maka kedua-duanya harus saling berkaitan erat, tidak bisa dipisahkan. Dan kita juga jangan takut untuk menunjukkan identitas kita sebagai orang-orang muda Katolik. Orang muda Katolik yang siap untuk menyikapi apapun yang berlawanan dengan keadilan, kebenaran, dan persatuan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Oke, kita lanjut.
Ada 5 poin penting menurut refleksi saya yang saya tampilkan di sini. Bagaimana kita menyikapi sekularisme? Yang pertama adalah dengan sikap menerima. Ketika kita mau menerima, pasti akan membantu kita untuk bisa menyikapi situasi-situasi yang justru mau menghancurkan persatuan di dalam hidup kita. Bahkan di dalam gereja pun ada pertikaian. Umat Katolik dengan umat Katolik pun banyak terjadi. Keluarga Katolik yang sangat rajin dalam beribadah, sangat rajin mengikuti Ekaristi pun ada pertikaian. Nah, teman-teman, kita sebagai orang muda, bagaimana kita bisa mengupayakan persatuan itu dari dalam diri kita sendiri mulai dari sekarang. Karena kita masih punya semangat yang besar untuk mendukung, meneladani orang-orang tua kita, para pendahulu kita yang sudah menciptakan persatuan itu. Maka sekarang tugas kita untuk meneruskan, semakin meningkatkan persatuan itu. Yang pertama itu, dengan sikap menerima perbedaan, menerima watak, budaya, karakter, latar belakang, dan lain sebagainya yang berbeda dengan diri kita. Dengan sikap menerima kita bisa berelasi dengan siapa saja. Entah dia berbeda keyakinan dengan saya, entah dia berbeda persepsi dengan saya, entah dia berbeda komitmen dengan saya, tetapi ketika saya menerima komitmen dia yang berbeda, ide dia yang berbeda dengan diri saya, maka dengan mudah saya bergaul dengan dia, menjadi teman, menjadi sahabat dalam perjalanan. Yang kedua, rendah hati. Seperti tadi kita sudah singgung di awal, sikap rendah hati. Rendah hati itu adalah kunci untuk menghadapi siapapun. Maka kalau orang masing-masing mempertahankan egonya, maka menjadi kesulitan bagi kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Jadi dalam mungkin situasi pandemi saat ini, dengan berbagai peristiwa yang kita alami, mari kita menciptakan sikap rendah hati dalam diri kita, supaya kita menjadi saluran kasih untuk mereka yang sedang bertikai, mereka yang sedang menghadapi masalah, mereka yang sedang depresi karena akibat pandemi ini, mereka yang kehilangan pekerjaan, macam-macam. Pasti teman-teman yang di luar lebih banyak pengalaman daripada yang kami yang di dalam biara. Dan kami, lingkup pelayanan kami terbatas, tapi teman-teman punya koneksi yang banyak, yang lebih luas dari kami. Oke. Kemudian yang ketiga adalah menghargai. Pasti teman-teman sudah tahu bagaimana kita bisa menghargai, untuk menyikapi sekularisme dengan menghargai, sikap menghargai. Yesus pun mengajak kita untuk menghargai. Yesus tidak pernah memilih siapapun yang datang kepadanya, dia menerima dengan penuh belas kasih dan kerahiman. Yesus selalu berbelas kasih kepada mereka yang justru ditolak, disingkirkan. Kalau kita lihat dalam kitab suci, justru Yesus datang untuk menyembuhkan orang-orang yang kusta, yang disingkirkan dari masyarakat. Mereka yang tidak diperhatikan, dikucilkan. Apalagi mereka pada zaman Yesus, orang-orang yang punya penyakit tertentu, mereka dikucilkan dari masyarakat, dibuang. Tetapi justru Yesus mendekati mereka, menyembuhkan mereka. Maka mereka mempunyai semangat iman, semangat yang besar untuk mengikuti Yesus. Sehingga berita keselamatan itu sampai kepada kita-kita yang mengikuti Yesus saat ini. Yang keempat, persatuan. Jadi persatuan tadi saya sudah menjabarkan cukup panjang. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi.
Saya pikir teman-teman lebih tahu bagaimana berkolaborasi dalam berbagai macam pengalaman. Teman-teman yang bekerja, yang kuliah pasti punya banyak pengalaman bagaimana berkolaborasi dengan mereka yang berbeda pendapat dengan kita, mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Ketika kita memiliki sikap-sikap ini, maka kita bisa menjadi seorang pewarta kabar sukacita yang baik di dalam menjalankan pelayanan kita sebagai, mungkin ada yang sebagai mahasiswi, mahasiswa, ada yang sebagai karyawan atau karyawati. Kita pasti bisa bekerja sama dengan baik. Kita bisa menerima siapapun, kita bisa menjadi orang-orang yang penuh sukacita. Orang muda Katolik, jangan jadi orang yang suka bersedih di tengah sesama yang lain. Tapi jadilah orang muda Katolik yang semangat, yang membawa sukacita. Jangan membawa duka cita. Karena Yesus mengajak kita untuk membawa kabar keselamatan, bukan kabar yang mematikan, tapi kabar keselamatan, kabar sukacita, kabar gembira tentang cinta kasih. Kita lanjut. Nah, siapa teladan kita? Untuk menjadi OMK yang rendah hati, kita perlu seorang model atau teladan. Atau kita punya idola-idola tertentu, entah itu artis, entah itu tokoh-tokoh tertentu yang menjadi idola kita masing-masing. Tapi hari ini saya mau mengajak kita sebagai orang muda Katolik, model kita adalah Yesus. Jadikanlah Yesus adalah idola yang pertama. Idola yang pertama dan utama adalah Yesus. Kalau Yesus menjadi idola kita yang utama, yang pertama dan utama, pasti kita bisa melakukan apapun yang Yesus sudah ajarkan kepada kita. Pasti kita bisa. Saya yakin teman-teman pasti lebih semangat daripada saya yang banyak berkata-kata, karena lingkup pelayanan kami terbatas. Kalau teman-teman bisa bergaul dengan siapa saja, kami bisa melayani kemana saja, tetapi lingkup pelayanan kami terbatas karena kami harus taat pada peraturan dalam biara, harus taat pada pimpinan kami, harus taat pada provinsial dan sebagainya. Tapi teman-teman yang bekerja sama dengan sesama yang lain di tempat kerja atau dimanapun, itu menjadi kesempatan atau peluang yang paling besar untuk teman-teman menjadi pembawa kabar keselamatan, kabar sukacita bagi mereka. Nah, kita juga perlu melihat bagaimana hubungan, kalau kita, tadi saya mengatakan, kita bisa menjadi pembawa kabar sukacita, tapi kita juga harus melihat kembali ke dalam diri kita. Bagaimana hubungan kita, hubungan diri saya, pribadi saya dengan Tuhan. Ini juga menjadi kekuatan yang bisa mendorong kita untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Hubungan kita dengan Tuhan baik apabila memiliki relasi yang intim melalui doa dan ekaristi. Saya senang ketika mendengar ada sharing kitab suci, ada pengalaman seperti ini, perjumpaan walaupun melalui online, tapi ini saya sangat senang ketika saya dengar, saya melihat, ya saya siap untuk kita saling memperkaya. Memiliki relasi yang intim melalui doa dan ekaristi. Untuk berdoa, untuk ekaristi memang kadang-kadang, apalagi dengan situasi pandemi, kita sangat merindukan ekaristi, tapi karena ada batasan-batasan, aturan yang begitu ketat, sehingga kadang kita tidak bisa mengikuti ekaristi dengan leluasa atau dengan bebas. Tetapi untuk doa, kita punya waktu yang banyak. 24 jam Tuhan berikan kepada kita setiap hari, kapanpun kita bisa berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Pasti teman-teman punya komitmen masing-masing, punya waktu masing-masing untuk berdoa. Yang kedua, memiliki relasi yang baik dengan sesama. Ya.
Seperti tadi di atas saya sudah jelaskan panjang, kita punya relasi yang baik dengan sesama. Pasti akan sangat mudah untuk melakukan menjadi pembawa kabar gembira. Mengampuni dan mengasihi dengan tulus. Yang berikut, mencintai tanpa memilih, dan lain-lain sesuai dengan pengalaman pribadi kita. Teman-teman pasti punya pengalaman ini. Nah, di sini ada tulisan yang berwarna putih, saya tuliskan sana. Pengalaman konkret mana yang menyatakan saya berrelasi intim dengan Tuhan? Silakan masing-masing jawab dalam hati, masing-masing jawab sendiri kepada Tuhan. Pasti kita semua punya pengalaman konkret mana yang menyatakan bahwa saya punya relasi yang intim dengan Tuhan. Atau apakah kita sering menyalahkan Tuhan ketika kita menjumpai peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan kita, peristiwa yang tidak menyenangkan hati kita, atau relasi kita dengan sesama kita. Ketika saya mempunyai relasi yang kurang baik dengan sesama, pertama-tama yang saya lakukan apakah saya menghakimi teman saya ini, sesama saya, atau saya juga melihat, merefleksikan diri saya. Bagaimana komunikasi saya dengan Tuhan? Apakah baik sebagai orang muda Katolik? Relasi saya, komunikasi saya dengan Tuhan baik? Atau perlu ditata lagi? Oke, teman-teman. Nah, karena saya menghabiskan banyak waktu. Oke, teman-teman. Ini kesempatan untuk teman-teman yang ingin tadi kita sudah mendengarkan pengalaman yang luar biasa dari teman kita Remi. Saat ini saya memberikan kesempatan untuk teman-teman, silakan yang mau membagikan pengalaman hari ini atau pengalaman kapan saja berkaitan dengan tema atau bacaan yang kita renungkan malam ini. Silakan siapa yang mau berbagi, kita saling memperkaya satu sama lain. Silakan untuk men-sharingkan pengalaman yang dimiliki oleh teman-teman.